Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya para pendekar? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Seven Swords yang dirilis pada tahun 2005, menceritakan tentang 7 pendekar yang menentang kerajaan Jolim. Mereka berjuang mati-matian demi membela warga desa yang menjadi target pembantaian. Selain pergelutan yang epik, film ini juga dibintangi oleh Mamang Donnie yang sudah pasti akan menjadi pendekar paling kuat. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah 7 pedang. Cerita dimulai dengan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh pasukan bernama Firewind yang dipimpin oleh Kualo alias Surti. Mereka adalah tentara bayaran yang sedang mencari cuan dengan membunuh para ahli kungfu. Diketahui bahwa pihak kerajaan telah melarang warganya untuk belajar bela diri agar mereka tidak memberontak. Oleh karena itu, sang raja membuat sayembara bagi siapapun yang berhasil membunuh para pendekar, mereka akan dibayar dengan emas dan perak. Hal itulah yang menjadi alasan Surti CS untuk membantai para pendekar. Para prajurit ini membantai tanpa belas kasihan sedikit pun. Mereka juga membunuh tanpa pandang bulu, mulai dari pendekar muda hingga yang sudah tuir. Setelah membantai, Surti dan pasukannya langsung menandai para pendekar dengan plakat kayu. Karena jika tidak ditandai, mereka tidak akan dibayar oleh kerajaan. Akan tetapi, tiba-tiba semua plakatnya dicuri oleh seorang pendekar bernama Fu Qingzu. Tanpa berpikir panjang, Surti pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap pendekar tersebut. Namun tak disangka-sangka, Qingzu sangat ahli dalam kungfu dan juga sangat cerdik saat melawan para jamet. Walaupun memiliki skill yang sangat ajib, Qingzu tampak tidak ingin melukai siapapun. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya dia pun berhasil melarikan diri. Pasukan Firewind akhirnya berpencar untuk mencari Qingzu dan salah satu dari mereka masuk ke dalam hutan. Di sini anak buah Surti bertemu dengan seorang wanita bernama Wu Yuanying yang sedang berkuda di pinggir sungai. Dia pun langsung bertanya apakah Wu melihat seseorang pendekar yang bersembunyi di sana. Tetapi Wu tidak mau menjawab dan sontak jamet ini pun hendak membunuhnya. Namun saat dia hendak menyerang, tiba-tiba sialnya, Qingzu terkena anak panah milik anak buah Surti. Dia pun tumbang seketika. Sedangkan Wu, dia berusaha menyerang si jamet, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan prajurit bayaran itu. Beruntung, Qingzu bangkit lagi dan langsung menolong Wu hingga akhirnya si jamet pun menjadi tewas. Wu lalu membawa Qingzu ke desa Yi, di mana dia tinggal bersama warga lainnya. Di tempat itu, Wu merawat luka Qingzu sebagai balas budi karena Qingzu telah menolongnya. Sambil dirawat, Qingzu menjelaskan kalau pasukan Firewind akan segera datang ke desa Yi dan membantai semua orang. Namun selagi dia menjelaskan, tiba-tiba ada warga bernama Dong Luo yang mengamuk dan membanting Qingzu. Dong Luo mengatakan kalau Qingzu adalah algojo kerajaan yang sangat kejam. Dia pernah menyiksa Dong Luo dan pendekar lain yang dianggap membangkang raja. Qingzu pun mengakui hal tersebut, tapi dia sekarang sudah bertaubat. Dia juga ingin menebus dosa-dosanya dengan cara menolong warga dari serangan Firewind. Tapi sayangnya, para warga tidak percaya dengan perkataan Qingzu. Awalnya dia akan digantung sampai mati, tapi kepala suku yang bernama Liu melarangnya. Dia ingin Qingzu diinterogasi terlebih dahulu. Dia pun menyuruh seorang pemuda bernama Han Zibang untuk mengurung Qingzu dan menjaganya.
Di sisi lain, Wu tidak ingin Qingzu dihukum mati. Dia yakin kalau dia adalah orang yang baik, walaupun mukanya seperti tukang ngutang di warteg. Untuk melepaskan Qingzu dari hukuman, dia pun meminta bantuan dari sahabatnya, yaitu Fang. Dia adalah anak dari ketua Liu yang juga kekasih Han Zibang. Fang pun setuju dan langsung membujuk Han untuk melepaskan Qingzu diam-diam. Malam harinya, Han memasukkan Qingzu ke dalam delman. Setelahnya, dia berpamitan kepada Fang dan berjanji akan segera kembali. Han dan Wu lalu berangkat secara diam-diam untuk membawa Qingzu ke tempat yang aman. Tak berselang lama, Liu dan para warga sangat kecewa dengan Fang yang telah melepaskan tawanan mereka. Pada waktu yang sama, Qingzu berkata kepada Han dan Wu untuk segera kembali dan mengevakuasi warga ke tempat bernama Gunung Surga dan meminta perlindungan dari pendekar di sana. Sebab pasukan Firewind benar-benar akan datang. Namun, Wu mengatakan kalau sebentar lagi akan ada musim panen, jadi warga tidak akan mau pergi. Di sisi lain, pasukan Firewind baru saja menyandra imigran dari Korea dan mengambil semua harta mereka. Di sini kita juga diperkenalkan dengan jenderal mereka yang botak, sebut saja Samidi. Dia adalah sosok pemimpin yang ditakuti oleh semua orang dan tidak ada yang berani mendekatinya karena keteknya sangat bau seperti kotoran kuda. Samidi kemudian memanggil salah satu gadis Korea yang diculik untuk dijadikan selirnya. Dia adalah Green Pearl atau panggil saja Zhenzu. Alasan Samidi tertarik dengan Zhenzu adalah karena dia mirip dengan selirnya yang dulu. Samidi lalu membawa Zhenzu ke kamarnya untuk diberi makan, bukan untuk itu. Kemudian Samidi hendak bermain tumpang tindih. Nah ini dia, tapi tiba-tiba anak buahnya masuk tanpa izin. Alhasil Samidi pun langsung menghabisinya. Ganggu aja sih. Sementara itu, anak buahnya yang lain sedang memantau desa Yi dan menghitung jumlah warga yang ada di sana. Mereka berencana untuk membantai para warga karena mereka semua belajar ilmu bela diri. Di lain pihak, Han bersama Wu dan Qingzu sedang beristirahat di Bukit Salju. Karena kedinginan, Han dan Wu pun saling menghangatkan diri. Akan tetapi, Wu merasa tidak enak karena Han adalah kekasih Fang, sahabatnya sendiri. Selagi mereka beristirahat, tiba-tiba ada bola api besar yang jatuh dari langit. Bola tersebut pun menyebabkan badai salju hingga membuat Han CS terseret angin. Beruntung mereka ditolong oleh seorang petapa tua dan muridnya yang bernama Yang Yungchong. Dan ternyata Qingzu mengenal mereka yang merupakan pendekar legendaris dari Gunung Surga. Dia pun segera meminta bantuan kepada Yunchong untuk membantu warga desa Yi. Wu juga memohon kepada pendekar tersebut karena dia tidak mau ada pembantaian lagi. Namun sayangnya Yunchong tidak mau ikut campur karena risikonya terlalu tinggi. Terlebih lagi, dia adalah salah satu pendekar yang diincar kerajaan. Tapi keesokan harinya, petapa tua dan 4 muridnya memutuskan untuk membantu mereka. Setelahnya, petapa tua memberikan 2 pusaka kepada Han dan Wu agar mereka bisa ikut berperang melawan Samidi CS. Untuk Han, dia memberi sebuah pedang besar bernama Deity, sedangkan untuk Wu, petapa tua memberinya pedang 2 arah yang diberi nama Heaven Fall atau surga jatuh. Di sisi lain, Yunchong memanggil salah satu murid petapa tua yang sedang bersemedi di goa. Dia bernama Chu Zhaonan. Dia adalah kakak tertua dari pendekar Gunung Surga sekaligus yang paling kuat. Setelah Zhaonan keluar dari goa, petapa tua memberikan sebuah pedang untuk Qingzu. Dia juga menyuruhnya untuk melupakan masa lalu dan fokus untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu, Han, Qingzu, Wu, dan 4 pendekar pun langsung bergegas menuju desa Yi. Di waktu yang sama, Liu dan para warga sedang melakukan sidang untuk mengadili Fang. Walaupun wanita ini adalah anaknya sendiri, dia tidak segan untuk menggantungnya jika Fang terbukti membantu Qingzu kabur. Tapi saat sidang sedang berjalan, tiba-tiba pasukan Firewind menyerang mereka. Alhasil, para warga pun bergegas untuk membentuk formasi perang.
Akibat serangan tersebut, banyak warga yang meninggal dunia, dan pada akhirnya Liu dan Fang juga terkepung di dalam sebuah bangunan. Namun saat mereka akan dieksekusi, tiba-tiba salah satu pendekar gunung surga pun muncul. Dia adalah Xin. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengeluarkan pedang bintangnya dan membantai pasukan Samidi. Setelah Xin, pendekar lain juga ikut membantu. Dia adalah Mulang, pemilik pedang celestial. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat epik. Kemudian, Yun Chong dan Zhao Nan juga turut membantu kedua juniornya. Sebagai senior, mereka memiliki pedang naga yang sangat legendaris. Tidak hanya mereka, Han, Qingju, dan Wu juga ikut bertarung. Alhasil, pasukan Samidi pun tidak ada apa-apanya di depan mereka. Setelah semua jamet terbantai, Fu Xingzu menyisakan satu prajurit. Dia lalu menyuruhnya untuk melapor kepada Samidi dan mengatakan kalau para pendekar pedang akan menunggu kedatangannya. Di lain pihak, Fang terlihat bersedih setelah melihat para warga yang tewas. Tapi kemudian dia melihat Zhao Nan yang sedang meminum darah pasukan Samidi. Menurutnya ini adalah cara agar tidak takut kepada musuh. Zhao Nan lalu memberikan semangkuk darah dan menyuruh Fang untuk meminumnya. Ternyata darah jamet rasanya seperti soto kudus yang basi, itu kata Fang. Sementara itu, Liu dan semua warga yang selamat mengucapkan terima kasih kepada para pendekar yang ikut membantu. Saat malam sudah larut, 4 pendekar gunung surga mengajak Han, Qingzu, dan Wu untuk bergabung untuk merencanakan penyerangan terhadap Samidi CS, dan 7 pendekar pun bersatu. Singkat cerita, mereka bertujuh memutuskan untuk bergerak lebih cepat sebelum Samidi menyiapkan pasukan yang lebih banyak. Bersamaan dengan itu, Samidi akhirnya mendengar kabar bahwa 300 prajuritnya telah tewas dibantai 7 pendekar. Sontak, Samidi pun sangat murka. Bagaimana bisa 7 pendekar melawan prajuritnya yang sangat terlatih bisa menang? Tak berselang lama, salah satu prajuritnya melapor kepada Samidi bahwa Xinju ingin bertemu dengannya. Samidi kemudian menemui Qingzu yang ternyata ditemani oleh Han dan Wu. Di sini akhirnya terungkap kalau Qingzu pernah berteman dengan Samidi, tapi untuk sekarang pertemanan mereka telah hancur. Qingzu lalu memperingatkan kalau Samidi tidak menyerah, maka 7 pendekar akan menghabisi semua prajuritnya. Karena merasa diremehkan, Samidi pun menyerang ketiga pendekar itu, dan adu pedang pun tidak dapat dihindari. Namun pergelutan ini tidak berlangsung lama karena para pendekar gunung surga telah membakar markas Samidi, termasuk lumbung yang menyimpan bahan makanan. Mereka juga melepaskan banyak sandera dan alhasil Samidi dan pasukannya pun langsung ketar-ketir. Di sisi lain, Zhao Nan berpapasan dengan Surti. Wanita brutal ini pun mengajaknya berduel sambil menunggangi kuda. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, Zhao Nan mampu menggores perut Surti. Di waktu yang sama, para pendekar lain masih berjibaku dengan para jamet. Mereka sedang mengulur waktu sampai situasi sudah benar-benar aman.
Kembali lagi ke pertarungan Zhao-nan. Kini Surti sudah terpojok. Dia pun akhirnya mengancam akan membunuh Zhenzu jika Zhao-nan terus menyerangnya. Namun tiba-tiba Zhao-nan menghunuskan pedangnya dengan cepat hingga melukai leher Surti. Dan dia pun sudah pasti tewas seketika. Setelah menghabisi Surti, Zhao-nan pun berbicara kepada Zhenzu dalam bahasa Korea. Dia mengatakan kalau wanita itu kini sudah bebas dari jeratan Samidi. Hal tersebut pun membuat Samidi murka. Terlebih lagi, kini jumlah kuda mereka yang masih hidup tinggal sedikit, sehingga Samidi CS tidak bisa mengejar 7 pendekar dalam waktu dekat. Di tempat lain, Han mengajak Fang untuk main kuda-kudaan. Akan tetapi, Fang merasa belum siap. Dia juga akhirnya mengaku kalau ada pria lain yang dia sukai. Han pun marah dan ingin membunuh pria tersebut. Namun Fang mengatakan pria yang dia maksud bukanlah tandingan Han. Dia terlalu kuat untuk dikalahkan. Pada saat yang bersamaan, para warga sedang melakukan panen besar. Mereka akan menyelesaikan ini dalam waktu cepat sebelum pasukan Samidi menyerang lagi. Saat para warga sibuk, Wu terlihat sedang kesal karena tidak bisa mengendalikan pedang pemberian petapa tua. Yung Chong yang melihat itu akhirnya mau melatih Wu. Tak lama kemudian, Zhao-nan pun kembali dengan membawa Zhenzu. Dia lalu membiarkan wanita itu beristirahat. Tapi sebelum itu, Zhao-nan mengatakan kalau dulunya dia juga seorang budak. Oleh karenanya, Zhao-nan ingin supaya Zhenzu menghapus mental budak dalam dirinya. Malam harinya, Samidi CS mendatangi desa Yi. Di sana sudah ada beberapa jebakan yang dibuat oleh 7 pendekar. Namun Samidi tidak terjebak sama sekali. Setelah mengecek setiap sudut desa, pasukannya tidak menemukan satu orang pun. Dan ternyata para warga telah pergi ke tempat lain. Di tengah perjalanan, Zhao-nan tiba-tiba menghentikan para warga. Dia lalu mengumpulkan 7 pendekar dan mengatakan kalau ada orang yang berkhianat. Orang tersebut telah memberi tanda di jalan agar Samidi bisa menyusul dan menyerang warga. Setelah rapat ini, beberapa pendekar mulai curiga kepada Zhenzu yang merupakan orang asing. Dari semua orang, hanya Fang yang bersikap baik kepada Zhenzu. Dia bahkan memberinya jagung agar wanita Korea itu bisa ikut makan juga. Fang lalu melihat sapu tangan milik Zhao-nan yang sedang dipegang oleh Zhenzu. Dia pun bertanya apakah Zhenzu menyukainya. Tapi karena berbeda bahasa, keduanya pun tidak nyambung seperti jaka sembung. Selagi mereka berusaha saling mengerti, tiba-tiba Fang mengalami kejang-kejang. Akibatnya, para warga pun semakin curiga kepada Zhenzu. Terlebih lagi, Dong Luo menuduh Zhenzu sengaja meracuni Fang. Namun untungnya, para pendekar bersikap bijak. Xingzu juga mengatakan kalau air sungainya beracun secara alami karena ada banyak tanaman liar. Untuk membuktikannya, dia pun meminta warga untuk mengecek air sungai tersebut. Di sisi lain, Zhao-nan berusaha menenangkan Zhenzu yang sedang panik. Dia kemudian mengajaknya pergi ke sebuah bukit lalu mengatakan kalau dia akan mengantar Zhenzu ke kampung halamannya saat masalah ini sudah selesai. Malamnya, Samidi sudah mendekati lokasi warga, tapi mereka tidak langsung menyerang. Para jamet ini justru kembali ke markas untuk mengambil meriam. Sedangkan para pendekar, mereka sudah mencium bau ketek Samidi yang sangat menyengat itu. Alhasil, Xingzu memberi saran agar warga bersembunyi di dalam goa. Mereka juga harus melepaskan kuda yang lambat dan hanya membawa kuda yang cepat agar tidak ada hambatan. Tugas ini pun diserahkan kepada Han yang merupakan pengurus kuda. 我帮你找个地方放了它。快走！
Bersamaan dengan itu, Samidi meminta bantuan kepada seorang adipati, sebut saja dia Paijo. Dia ingin meminjam beberapa meriam dan juga meminta pasukan tambahan. Di lain pihak, para warga digiring menuju ke dalam goa untuk bersembunyi dari Samidi. Kemudian, para pendekar mulai mencari si pengkhianat. Namun Yungchong tiba-tiba melihat seorang warga yang hendak mencuri dari kantongnya. Alhasil, Yungchong pun marah. Lalu tak berselang lama, Dong Luo datang dan ikut campur dengan urusan mereka hingga akhirnya dia dan Yungchong saling baku hantam. Keributan tersebut pun terdengar oleh warga. Ketua Liu yang merasa tidak enak langsung meminta maaf dan Yungchong pun memaafkannya. Malam harinya, Wu menghampiri Yungchong yang sedang beristirahat. Di sini, Yungchong bercerita kalau dia punya masa lalu yang sangat kelam dengan si Liu. Pada saat masa kecil, ayahnya dituduh pengkhianat dan akhirnya digantung oleh Liu tanpa adanya bukti. Karena kejadian itu, Liu selalu merasa bersalah kepadanya. Di sisi lain, Zhenzu tiba-tiba merasa gelisah karena takut mati. Ya siapa sih mbak yang gak takut mati? Zhao Nan pun menenangkannya dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Mereka berdua lalu terbawa suasana dan memutuskan untuk saling mengencrot. Setelah bermain kuda-kudaan, Zhenzu memberitahu sebuah rahasia yang ada di markas Samidi. Jadi setiap Samidi mendapatkan barang jarahan, dia selalu menyimpannya di dalam sebuah berangkas yang berbentuk patung raksasa. Mendengar itu, Zhao Nan pun mengajak Zhenzu untuk pergi ke markas Samidi karena Samidi pasti sedang berada di luar. Zhao Nan berniat untuk mencuri barang-barang berharga agar Samidi CS kocar-kacir. Setibanya di sana, Zhao Nan pun langsung menebas patung raksasa tersebut, tapi sialnya ternyata Samidi CS berada di dekat markas, sehingga mereka pun langsung menyerang Zhao Nan dan Zhenzu. Akibatnya Zhenzu terluka parah. Zhao Nan pun menyelamatkannya, tapi dia akhirnya tertangkap oleh Samidi. Selain itu, pedang naga milik Zhao Nan juga diambil oleh si Jamet. Sedangkan Zhenzu, dia kembali ke goa untuk memberitahu yang lain. Namun naasnya, dia tewas karena kehabisan darah. Yunchong pun menduga kalau Zhao Nan sedang berada di markas Samidi. Oleh karena itu, dia dan 5 pendekar lainnya langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan Zhao Nan. Saat para pendekar pergi, tiba-tiba pintu masuk goa terbakar. Liu pun curiga kalau ini adalah perbuatan si pengkhianat. Oleh karena itu, dia menyuruh Fang untuk mengamankan anak-anak, sedangkan dia akan mengejar pengkhianat tersebut. Kemudian, Liu dan si Jamet pun langsung bertarung dalam kegelapan. Dan tidak disangka-sangka, pengkhianatnya adalah Dong Luo. Dia berhasil melumpuhkan Liu dan setelah itu langsung membantai para warga. Kemudian, Dong Luo mendekati Fang dan menyudutkannya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Apakah Fang dibunuh? Hanya PRT yang tahu jawabannya, karena dia sudah nonton sama saya kemarin. Di waktu yang sama, 6 pendekar telah sampai di markas Samidi. Mereka juga melihat Zhao Nan yang dikerangkeng dan rantainya langsung terhubung dengan kaki kuda. Jika kudanya berlari, maka tubuhnya bisa tertarik dan putus. Ini adalah siksaan karena Zhao Nan dianggap telah merenggut nyawa Zhenzu. Lah, Samidi. Samidi lalu menyuruh para pendekar untuk menyerahkan pedang mereka jika ingin Zhao Nan selamat. Tapi saat yang lain sudah menyerahkannya, Wu tidak mau. Dia malah membrutal dan menyerang pasukan Samidi. Alhasil, para pendekar lain pun terpancing. Mereka langsung merebut kembali pedang masing-masing, kemudian menyelamatkan Zhao Nan.
Setelah melepaskan diri, Zhao Nan pun ikut membrutal bersama pendekar lain. Dan walaupun hanya bertujuh, mereka sama sekali tidak kesulitan saat melawan para jamet. Bahkan Wu sudah semakin mahir dalam menggunakan pedangnya. Di sisi lain, Yung Chong mendekati singgasana Samidi untuk mengajaknya berduel. Yun Chong mengingat kata-kata gurunya bahwa pedang miliknya tidak kalah ampuh dari pedang milik Zhao Nan yang kini dikuasai oleh Samidi. Oleh karena itu, Yung Chong pun tidak takut sama sekali kepada si botak ini. Pertarungan mereka berlangsung dengan sangat epik, tapi sayangnya Samidi berhasil mengelabui Yung Chong dan bersembunyi di tempat lain. Beruntung Zhao Nan datang dan langsung menghajarnya dengan tangan kosong. Kemudian, Zhao Nan meminjam pedang Yung Chong agar dia bisa lebih cepat menghabisi Samidi dan merebut kembali pedang naganya. Selain itu, Zhao Nan sudah tidak kuat karena bau ketek si botak yang bikin puyeng. Singkat cerita, Zhao Nan pun berhasil membunuh Samidi dan mengambil kembali pedang naga miliknya. Setelah membantai semua jamet yang ada, 7 pendekar pun kembali ke goa. Namun mereka terkejut karena semua warga sudah tewas dan hanya tersisa Fang dan para bocil. Di sini, Fang ternyata berhasil membunuh Dong Luo demi menyelamatkan anak-anak. Tapi saat ini, Fang masih terguncang karena dia tidak pernah membunuh orang sebelumnya. Beruntung, Han mampu menenangkannya. Di sisi lain, Zhao Nan memutuskan untuk melakukan kremasi kepada jasad Zhenzu, kemudian menabur abunya di sebuah bukit. Beberapa saat kemudian, para pendekar berencana untuk menyerang kerajaan agar pembantaian warga tidak terjadi lagi. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Film ini menyadarkan kita kalau pemimpin yang zalim harus ditumpas sebelum orang-orang tidak bersalah menjadi korban. Tapi kalau warganya pelaku judi slot, biarin aja deh, nggak apa-apa, bantai aja. Nggak usah dibela, beban. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang botol samponya selalu dicampur air, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.